Ya anak-anak, pada pagi hari ini ya sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat pelajaran kemarin yaitu tentang Pangeran Diponegoro yang gigih berani dalam menumpas penjajah. Ya, sekarang kita akan masuki pada masih tema 5 yaitu pahlawanku. Ya, tema 5 pahlawanku, subtema 2 yaitu pada pelajaran ke-1 yaitu pahlawanku kebanggaanku. Ya. Jadi di subtema 2 dan pelajaran adalah pahlawanku kebanggaanku. Pada hari ini kita akan belajar tentang pahlawan atau raja-raja Islam, ya. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Mari kita cari, ya. Siapa sih ya? Ya tadi dijelaskan Pak Guru bahwa ketika kerajaan Hindu, kerajaan Buddha sudah mulai melemah. Yang kemarin diterangkan adalah kerajaan Hindu Buddha, ya. Sekarang kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, agama Hindu, agama Buddha sudah mulai melemah, maka muncullah agama Islam atau kerajaan Islam. Siapa sih yang muncul di dalam kerajaan Islam ini? Mari kita cari. Ya, mari kita cari siapa sih ya raja yang muncul di dalam kerajaan Islam. Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut. Ayo kita cari. Ya, ini siapa? Siapa? Sultan Hasanuddin, ya, Sultan Hasanuddin. Itu adalah raja yang berdiri pada kerajaan Islam, ya, yang mendirikan kerajaan Islam di Mataram. Sebelum kita lebih lanjut, sebelum kita membaca teks, coba kamu keluarkan HP-nya, mencari tahu, coba lihat apakah Sultan Hasanuddin itu dulu betul-betul ya punya senjata. Coba yang punya HP, coba dibuka. Coba filmnya, film Sultan Hasanuddin dalam melawan VOC. Sultan Hasan, tulis ya, bisa. Ini di Google. Buka, coba. Google, ya. Ya, no. Di video, coba YouTube. Ya, Sultan Hasanuddin melawan VOC. Ya, YouTube-nya mana? Oh, enggak backup ya, yang ketiga apa? Sudah temu? Film Sultan Hasanuddin melawan VOC. Nah, itu yang atas diklik. Nah, ya. Nah, ini klik. Tidak bisa? Ya.
perjuangan daripada Sultan Hasanuddin di dalam melawan VOC. Bisa semuanya ada? Ya. Sama seperti yang di sana? Iya. Sudah bisa semuanya sudah? Ya, diamati terlebih dahulu. Ini jangka waktunya berapa? Berapa menit? Ya, itu tadi adalah Sultan Hasanuddin di dalam melawan penjajah VOC atau Jepang ya. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelasnya kita akan membuka teks ya, membuka teks yang ada di dalam buku. Dibaca, kamu sambil baca, Pak menjelaskan ya. Jadi Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur. Karena gigian dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri, yaitu Arupalaka Latenri Tata Toerung, karena sudah seperti saudaranya sendiri atau saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi nama Sultan Hasanuddin itu di sana ya dibuat nama jalan ya, yaitu di Makassar di Sulawesi Selatan. Dan di Makassar juga ada perguruan tinggi ya, perguruan tinggi yang diberi nama Sultan Universitas Sultan Hasanuddin. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, setelah kamu tadi ya melihat teks dan melihat film yang ada, maka yang perlu kamu ketahui di sini, ya, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin tadi? Lalu apa
kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Ya, coba. Kelompok, ya. Ya, sekarang buat kelompok menjadi 3 saja. Yang sana bisa bergabung. Yo, yang sana bergabung dibagi 1, 2, 3, 4, 5 bergabung. Sana sama 1. Sini, pindah sini. Tasnya udah usah dibawa. Ya, ini pindah sana. Terus kamu pindah sana 1. Sini 1 kursinya geret sini. Sana 1 lagi. 1 lagi sana. Gak usah bingung. Ya, cepetan. Digesernya nih ya kan. Nah, seperti itu. Tapi pindah sana. Nah, yang masuk ke ini kursinya di bawah ini. Ini di bawah kursinya. Nah, situ. Ya. Ya. Tadi seperti soal, apa yang mau ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Ya, dah, coba kerjakan bersama. Ya, satu yang lain. Dah. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Ya, ya, kerjakan bersama. Ya, kerjasama. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Ya, ditulis. Yo, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Ya, diisikan di kotak itu, ya. Jadi nomor 1 dibuat 1 baris yang ke bawah, lalu yang nomor 2-nya juga dibuat ke bawah.
belum? Sudah semuanya sudah? Sudah? Iya, coba kalau sudah, ya, salah satu mewakili dari kelompok, salah satu maju untuk membacakan apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin, kemudian apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Coba dari kelompok mana? Yang mau dulu? Coba Tias dulu. Depan. Ya, maskernya diturunkan. Iya, yang keras. Ya, dah, baik, betul, tepuk tangan. Ya, nomor satu, coba siapa? Ya, Nanda. Yang keras. Ya, bagus. Ya, nomor tiga, coba. Siapa? Hana. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Iya, semuanya bagus-bagus, ya. Ya, jadi apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Ya, jadi beliau adalah raja dari kerajaan Goa yang berada di Sulawesi Selatan. Jadi Sultan Hasanuddin adalah raja Goa Sulawesi Selatan. Yang kamu tanya apa tadi? Ya, Sultan Hasanuddin adalah apa? Yang ingin kamu tahu adalah perjuangan beliau. Maka dari Sultan Hasanuddin kita belajar tentang kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Ya, jadi yang harus kita pelajari atau kita tiru adalah kegigihan. Ya, kalau sekarang tidak ada perang ya kita belajar dengan giat. Ya, jadi setiap ada kesalahan kita tentang. Ya, jangan salah malah kita mengikuti, tapi kalau ada kesalahan, ada hal-hal kelakuan yang salah, maka kita ingatkan agar menjadi betul. Itu adalah salah satu contoh daripada kalau kita meniru dalam kehidupan sehari-hari tentang Sultan Hasanuddin. Dan di sini Sultan Hasanuddin adalah berusaha untuk melawan kesewenang-wenang Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga
juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Bagaimana caranya? Bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan? Bagaimana caranya? Belajar dengan tekun, ya. Terus apa? Apa lagi? Mengikuti. Kemarin mengikuti apa? Salah satu di antaranya upacara, belajar tekun, menolong, ya. Itu adalah salah satu sifat atau cara kita menghargai jasa daripada para pahlawan. Ya, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan. Contoh yang pertama adalah menganugerahkan atau memberi gelar pahlawan nasional, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya, membangun tugu peringatan, monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Itu kita tidak bisa melakukan. Mungkin itu yang melakukan adalah pemerintah. Ya, pemerintah yang bisa melakukan. Kalau kita apa? Memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Atau kita juga bisa berziarah ke makamnya para pahlawan, orang yang telah berjuang dalam membela negara, orang yang berjuang di dalam membela agama. Seperti sering kita lakukan, ya, orang sini biasa ziarah ke Wali Sanga. Itu adalah contoh daripada kita menghargai jasa daripada para wali. Ya, itulah diantaranya seperti itu. Pada waktu upacara mengikuti dengan khidmat. Ya, kita mendoakan dalam upacara biasanya, ya, mengheningkan cipta, maka kita berdoa. Biasanya dibimbing berdoanya gimana? Mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, semoga amalnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu contoh dalam upacara itu doa. Maka kamu berdoa mereka, ya. Ya, melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Bagaimana sekarang? Ya, kita belajar tadi sudah sampaikan, belajar dengan tekun, ya, rajin, senang menolong, membela yang susah. Itu adalah perjuangan para pahlawan. Turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. Ya, jadi para pejuang Islam kalau punya peninggalan, ya kita ikut memelihara. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Mari kita amati bersama-sama. Berikut adalah raja-raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Kerajaan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Lalu yang kedua, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Lalu ada Sultan Agung, yaitu raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Itu adalah raja-raja Islam yang ada di Indonesia. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya pada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi. Ketika perang, Beni sangat tertarik dengan cerita kakeknya tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya
Dulu itu tidak ada HP, ya, tidak ada telepon. Bagaimana caranya menghubungi yang lain agar supaya bisa berkumpul? Maka kakeknya bercita dulu itu untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain menggunakan sinar atau cahaya itu dengan cermin, ya. Maka kita coba, ya, semuanya sudah bawa cermin? Sudah bawa cermin? Sudah. Kalau sudah, coba perlihatkan cerminnya. Iya. Kalau begitu, mari kita coba, ya, coba cerminnya. Yang penting salah satu kelompok sudah ada membawa. Kita mencoba apa betul? Bahwa cermin itu bisa untuk alat komunikasi. Mari kita coba bersama. Cermin itu kita pantulkan atau kita sinarkan dengan sinar matahari. Langkah-langkah percobanya nanti kamu duduk bersama dengan kelompokmu, perhatikan cerminmu kepada kelompokmu. Tadi sudah, ya? Ya. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Karena di ruangan ini tidak ada matahari, maka kita keluar kelas, ya. Kita keluar ruangan menuju ke halaman. Dia tetap berkelompok ke halaman. Ya, berkelompok. Ini mana siapa? Oh, oke, lagi panas. Ya, nah ini contohnya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi cermin itu bisa dipantulkan, ya. Itu, ya. Dicoba seperti tadi yang disampaikan Pak Guru. Coba berkelompok, sesuai kelompoknya masing-masing tadi. Kelompoknya masing-masing tadi. Ya, berkumpul, bercoba. Kelompoknya masing-masing tadi berkumpul pada saat tidak mau pegang. Nah, salah satu pegang di sini, nanti temannya berkomunikasi. Ya, seperti itu Pak, yang lain bisa kemana-mana. Yang ada yang di sini, udah coba nanti kumpul lagi. Ini mau jadi ya besar ke sana dengan sana. Terus terengah ini orang beda Padang. Ya, ini adalah bahwa sinar matahari bisa dipantulkan. Sudah? Ya, sudah, kita masuk kembali. Ya, ke kelompok masing-masing. Bisa untuk alat berkomunikasi seperti tadi, ya. Ya, kamu mencoba. Berarti kalau cerminnya, nah ini malah sudah masuk, ini panas banget ya tadi. Sinarnya agak terganggu. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa mencoba mengerjakan apa yang telah kamu lakukan. Ya, ini kerjakan lagi. Yang tadi kamu lakukan, coba ditulis di sini di lembar kegiatan. Dan semuanya, ya, dikerjakan bareng. Tadi apa yang dilakukan? Nah, ya, dijawab sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama apa? Ini
buka yang seperti ini. Ya, dan ini seperti ini. Nah, ya, ya. Nama percobaannya tadi apa? Lalu tujuan percobaan. Lalu alatnya tadi kamu alatnya apa saja untuk melakukan percobaan? Ini. Ya, jangan dok, jangan. Ya. Ya, bersama. 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 Apa yang tadi dilakukan? Ya, nama percobaannya apa tadi? Ya, jangan lupa kelompoknya ditulis, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, itu sudah dulu. Oke, kita selesai. Ya, yang lain membantu. Yang lain membantu untuk berpikir. Ya, tulisannya bagus ya, supaya bisa dibaca.
Sudah belum? Belum? Ya, silakan. Ya belum. Udah gesek. Agak cepat. Yang belum? Sudah? Iya. Itu adalah tadi percobaan tentang cermin. Ya. Nama percobaannya apa? Percobaannya namanya apa? Hah? Apa? Memantulkan cahaya. Tujuan percobaan apa tujuannya? Tujuannya apa? Apa? Ya, membuktikan cahaya itu dapat dipantulkan. Ya. Alatnya apa tadi? Cermin. Nah, kalau menulis berarti pen, ballpoint, pensil atau buku atau lembar kegiatan. Jadi kesimpulannya bahwa apa? Maka dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ya. Jadi bahwa cahaya itu dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya yang tadi sudah kamu lakukan. Ya, ketika cahaya diputar berarti adalah tandanya tadi ada yang putar-putar, tandanya berkumpul. Itu adalah maka cahaya bisa dipantulkan, juga bisa untuk alat komunikasi pada waktu zaman dahulu. Ya, kalau sekarang sudah pakai halo. Ya, kalau dulu belum ada halo, maka salah satu caranya adalah memakai cermin. Itu adalah. Maka kesimpulannya ya dari tadi bahwa Sultan Hasanuddin adalah raja yang apa? Sultan Hasanuddin tadi melawan kesewenang-wenangan daripada VOC atau Belanda. Ya,
tidak ada yang bertanyakan. Siapa yang bertanya? Apa yang kamu bingung? Silakan ditanyakan. Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas kita mencoba latihan atau evaluasi ya. Ya. Yo, bagi Firly. Bagi Fir. Bagi ke temannya. Ya, coba dibagi. Nih. Yo. Ini dibagi. Dibagi temannya.
tugas kamu di rumah adalah mencari peninggalan bersejarah, ya, terutama adalah raja-raja Islam. Jadi raja-raja Islam itu peninggalannya apa saja? Ya, apa yang ditinggalkan oleh raja-raja dari kerajaan Islam. Kamu cari tahu, bisa lewat Google, ya, bisa lewat Google, juga bisa bertanya kepada orang tua, ya, bertanya orang tua, apa sih peninggalan, ya, Wali Songo, apa sih peninggalan daripada raja-raja yang terdahulu, terutama adalah raja-raja Islam. Kamu bisa tanya pada orang tua, bisa tanya pada Mbah Bob. Oke. Ya, bagaimana pelajaran ini? Sudah cukup?